Nyombong neka zaman Rasulullah sombong, neka sombong dalilnya ini perbuatan bid'ah atau namun bid'ah melolong. Padahal hadis tentang nyombong neka berde ada dalilnya. Ketika Ja'far bin Abi Thalib wafat di dalam pertempuran Mu'tah, Nabi Muhammad SAW yang berada di Madinah ngeding kabar neka pas bersabda, adabul isna'it ta'am li ali Ja'far, berikan makanan kepada keluarga Ja'far karena keluarga Ja'far sedang bersedih. Jadi yang penyombong ke orang saya sombong omor neka dalam rangka menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Perintah Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita ta'zimi, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Mukarram Kiai Haji Abdus Syukur Alwi, kepada yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Kiai Ahmad Jazuli, dan guru kita bersama Al-Mukarramah Nyai Hayyinah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru-guru kita, disehatkan badannya, sehingga kita semua mendapatkan barokah ilmu dan akhlak dari guru-guru kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, neka ngakui bahasa apa Madura? Madura apa bahasa? Ma'elik balik pakun Madura. Padahal gula neka paling takut epakon bentang Madura. Nah apa makna kok epakon bentang Madura? Karena mulai dari kini gula neka epakon sarang almarhum Pak Gula tepat pondok sekian orang Jawa. Pertama gula pondok Pondok Pesantren Darussalah asuhan almarhum Kiai Haji Yusuf Muhammad neka mon maknai kitab ngakui bahasa Jawa. Terakhir gula pondok Pondok Pesantren Wali Songo asuhan Kiai Haji Abdul Aziz Banyuwangi neka jenis saraan kolek benih kun Jawa osing. Akhirnya peleman dari pondok karena gula orang benda besar, sementara mayoritas masyarakat benda besar dalam percakapan sehari-harinya menggunakan bahasa Madura, gula neka banyak mengalami masalah. Salah satu contohnya gula kedatangan tamoy neka tepat Madura toto oning pihak Madura toto orang Madura saya tak ngerti bahasa. Nah karena kedatangan tamoy, sementara dalam ajaran agama Islam Nabi Muhammad SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi ciri-ciri orang iman ke Allah, iman ke hari akhir, neka lebur hormaten tamoy. Karena gula teroleh bahwa karena hormaten tamoy, akhirnya deeran sekaandi neka keluar. Salah deeran pon banta pas gula ngocak. Mari silahkan makan Pak, neng orang neka. Karena tepat medura totok neka. Gula pas meker. Neka kan tak nyaman pada bayi gula benta sarang orang bui. Akhirnya pleman tamoya gula pas silaturahim ke kanca gula di kanca ustad neka pentel medura pentel bahasa apanya gula ustad bahasa Maduranya mari silahkan makan itu apa? Loh kenapa kamu kok tanya bahasa Madura? Iya, tadi saya kedatangan tamu, saya persilahkan mari silakan makan, orangnya nggak jawab. Oh gampang, kamu kalau kepingin ngomong mari silakan makan, kamu tinggal bilang aja nyara ada sampean nggak bohong sama saya, karena mana orang tak ngerti tak boleh cocok. Saya ini ustadz, masa saya mau bohong? Karena memang syarat tadi ustadz sarang jadi kiai neka tak oleh lecehkan. Men beda ustadz lecehkan, beda kiai lecehkan, neka ustadz tak beres, kiai tak hina. Karena tak oleh lecehkan. Peleman dari dalam ustadz, mak gula alhamdulillah kedatangan tamu yang boleh. Tepat kanca lambek monduk, ada musola jember. Orang rambi puji. Nah orang rambi puji neka biasanya pentel bahasa, pentel Madura, pentel Jawa. Karena beda tamoy, terus oleh barokah ngormaten tamoy, deeran keluar boleh. Salah deeran mata gula nemu enak, bektau gula ki monduk lambek, guru gula neka ngajarin ke gula, beda setong kaidah, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Umpama empian tak pentel maca Al-Quran, keen maca Al-Quran terlancar kempan, istiqomah maca benare asal tak lancar abi jadi lancar. Pada gula tak pentel Madura ocol rada pon urusan lopot, urusan kelero di budi deki beda saya ngetepat. Nah karena beda kanca rabu tepat ngete Madura deeran pon rantah niat ngormaten tamoy sekaligus ingin mengamalkan ilmu anyar gula pas ngocak nyara ada erkat kanca gula langsung tak kerja. Kok pintar kamu ngomong Madura sekarang? Iya mas, saya baru belajar. Ini gimana Madura saya, betul atau tidak? Oh Maduranya kamu sudah bagus, sudah betul, tapi ada sayangnya sedikit. Wah apa sayangnya? Maduranya kamu ini terlalu kasar. Lah kalau sampean tahu yang kasar berarti sampean tahu yang halus. Apa halusnya nyara adeer? Halusnya nyara adeer itu nyara beduk. Kelerona dan gula, mak gula tak akannya boleh ke kaca gula serustad. Malang tak dapat ditolak, apes gula. Oleh keluare gula kedatangan tamoy tempat tamoy agung. Kancana almarhum Pak Gula Kiai Raja, Rabu sarang mak nyai sarang lora. Karena beda kiai beda guru, teroleh barokah guru, deeran seistimewa mereka keluar rabi. Salah pun ranta kabi niat ngormaten tamoy agung pas gula nemu enak boleh terong ngamal lagi ilmu anyar pas ngocak gula nyara betul kiai buat ngkon mereka tak kiai langsung manjela. Jadi umpama mon malam serangken gula tak pentel benta Madura beda ucapan-ucapan sekasar beda ucapan-ucapan selopot gula nyokon saporak seraja. Kira-kira mau atau tidak memaafkan saya? Kamsya Oni impian ke kamsya orang cina kapi nih karena tahu kamsya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beda pepatah mengatakan tak kenal maka mak suarana online
neka lapar apa kekurangan kasih sayang bu ibu ya. Perkenalkan, gula asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina, benih Cina gado-gado. Oni yang ke Cina gado-gado. Cina gado-gado neka pak na Cina, ibu na Jebe, pak na Madura, ibu na Cina. Namun dan gula, pak gula Cina, embu gula Cina, tetapi gula 100% ditanggung halal Cina orisinil. Karena gula Cina orisinil, maka emalam semangken beda setong bida. Ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara dan gula sarang ajunan sedaja. Beda seoning napa bidana. Beda seoning napa bidana. Urusan merepat gula sipit, pedi, keni, cili. Tapi merepat hadirin hadirat saya hadir malam semangken mereka masya Allah. Let bulat berlebar tenggen din radin. Orang bini mereka paling lebar itu berradin, walaupun kadang-kadang tidak sesuai kenyataan. Gula sarang almarhum Pak Gula ebri nama Wi Chin Hai. Saya nama coba saya selamatin nama mereka seneng yang kocak saya mereka. Tapi lebih saya koleh setelah almarhum Pak Gula masuk Islam. Pak Gula neka asalna agamana Katolik, embu Gula asalna agamana Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Asem Bagus Situbondo. Setelah almarhum Pak Gula masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam Al-Quran beda sekong ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Tetapi impian menjadi orang Islam mereka cek ngasetengah cek kumangku Pak Engku pamantep. Karena cuman semakin mereka dunia orang Islam Islam KTP oni pianda emma Islam KTP mereka. Tapi orang Islam oni senamana apa jeng wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak cuman semakin orang cuman semakin umat Islam 5 hari belum tentu sekalian apa jeng. Mangga naman corona lekas nyengke mulai dari corona nyengke abu delta, corona sarang delta nyengke pas datang omikron. Apa karena umat Islam meler anda apa jeng, maka Allah terus memberikan ujian dengan harapan umat Islam mereka engah ke Allah, ende abeli ke Allah melaksanakan kewajibannya. Nah, setelah almarhum Pak Gula masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk di dalam urusan memberikan nama kepada anak. Gula sarang almarhum Pak Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Saya apa coba? Saya cocok tepat adu ke nama orang Islam. Jangan cuma semakin mereka banyak orang Islam mendi anak merasa tak pede abri nama Islam. Endi anak lahir bulan Januari abri nama Januarto, lahir bulan Februari Febrianto, tempat lahir bulan Maret posang abri nama siapa, akhirnya abri nama Marto. Mereka beda seperti kisah Pak nama dua, ibu nama dua. Endi anak laki ebri nama Cong Eni. Seranya mana? Cong Eni. Neka apa embu tak mekel. Umpama si Cong Eni neka oleh hidayah dari Allah, oleh rahmat Allah, begitu dewasa pas jadi kiai, jeng ke pondok pesantren Darul Ulum. Pas MC pas mator kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni dipersilakan memberikan ceramah agama. Kan tak cocok mereka.
jadi ngas teteh cek bersoben abri nama ke anak, karena nama adalah doa, nama membawa pengaruh kepada anak, sehingga jangan sembarangan dalam memberikan nama kepada anak. Gula sarang almarhum Pak Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, karena namanya selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, sahabat melawata dan gula minimal nyare otangan gerupang. Aneh kamu nak gula biasanya di otang, jangan sampai gula najen punya otangan. Keng gula heran, mak masyarakat Kak Dinto punya otang mak punya kapi neka. Sebelum saya selesai, bawa karena pengajian, bawa karena semak ke orang saya, semak ke Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kehadiran dan gula sarang ajunan malam semangken neka dalam rangka memperingati haflatul imtihan Pondok Pesantren Darul Ulum. Gela sebelum masuk ke bab sambutan-sambutan, Qori neka maca setong ayat dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diperintahkan kepada dirimu untuk melapangkan sebuah majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan hidupmu. Karena mereka ulama menafsirkan ayat mereka, yang dimaksud dengan melapangkan sebuah majelis adalah apabila beda pancengan, ada undangan untuk menghadiri sebuah majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, mereka diharapkan impian mereka lebur rajin untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, sholawat dan majelis zikir. Orang yang saya rajin, kenapa betul benar rajin mereka? Kenapa? Nah, orang yang saya bejeng, acer dulu mereka. Orang yang saya kenapa bejeng? Maka judul lupa apa? Mungkin apa? Sering lain latai kali ya paksa. Orang yang saya bejeng mereka hadir ke majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesulit apapun hidupnya, seberat apapun masalah yang dihadapi, seseret apapun ekonominya, sebenarnya apapun orangnya, insya Allah akan diberikan pertolongan dan jalan keluar oleh Allah. Mak bisa beda setong hadis qudsi. Gula beberapa hari yang lalu neka maca setong hadis qudsi, sekak dima para malaikat neka melaporkan kepada Allah umpama kejadiannya malam semangken. Ya Allah, neka beda sekelompok orang, sekelompok manusia rabu pondok pesantren Darul Ulum along polong, semuanya sama-sama memuji Engkau, memohon ampunan kepada Allah, berzikir kepada Allah, bersolawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW, bermunajat atau mohon kepada Allah. Maka Allah bertanya kepada para malaikat, hai malaikat, saya rabu malam semangken pondok pesantren Darul Ulum neka beda pantang setong bayi orang saya pernah ngabes suargena engkau, beda saya pernah ngabes suargena Allah, beda saya pernah ngabes suargena Allah, menebus-abus dari muana dulu. Maka Allah bertanya kepada malaikat, hai malaikat, umpama setong bayi orang serabu malam semangken neka pernah ngabes suargena engkau, kira-kira apa yang akan terjadi pada orang tersebut?
Dijawab oleh malaikat, ya Allah, umpama beda setong bayi ada satu orang saja yang pernah melihat surgamu ya Allah, maka niscaya sepanjang hidupnya orang mereka bakal melakukan ibadah, sobung kerjaan lain, sobung kelakuan lain kecuali ibadah kepada Allah, karena saking terona masuk ke surga Allah. Pas katanya boleh Allah ke malaikat, hei malaikat, saya rabu malam semangkin neka beda apa sobu setong bayi saya pernah ngabes neraka na engkau, beda saya pernah ngabes neraka na Allah, beda saya pernah ngabes neraka na Allah lapar pian mak sobung suarana mon abes dari muana insya Allah calon menghuni surga. Maka dijawab oleh malaikat, ya Allah, sobung, tidak ada satupun yang hadir malam ini yang pernah melihat nerakamu. Maka Allah bertanya kembali, tanya oleh malaikat, malaikat, umpama beda setong bayi saya pernah ngabes neraka nangkok, kira-kira apa yang akan terjadi kepada dirinya? Dijawab oleh malaikat, umpama beda setong bayi ya Allah saya pernah ngabes neraka nangkok, neraka ajunan ya Allah, insya Allah sepanjang hidupnya orang neka tak bengal ngelakwaki maksiat, tak bengal ngelakwaki dosa, karena takut masuk ke neraka ajunan. Maka Allah berfirman, malaikat neka saya rabu kabi neka catat, mulai dari adek sampai budi catat kabi, dari temor sampai bere, lauk sampai dejo, saya tojuk ngadek di mabai, saya ngetek pojokan neka catat kabi. Apa yang diminta oleh semua yang hadir pada malam hari ini pasti akan aku kabulkan. Mohon ampunan kepada diriku malam hari ini. Siapa yang mohon ampunan dosa model apa saya pernah laksana aki lambe, akan aku ampuni semuanya malam hari ini. Malaikat pas protes, ya Allah, neka beda setong rabu pengajian keng tedung catet tedung tak catet rabu. Jadi orang mau rabu ke pengajian tedung mereka mau pasang malaikat. Akhirnya dijawab oleh Allah, tekak mata namadem, tekak kopenya tak ngeding, tapi rabu pengajian, maka orang mereka milong pada sarang orang-orang lainnya, sama-sama mendapatkan ampunan dari Allah, sama-sama mendapatkan rahmat, barokah dan doa yang dikabulkan oleh Allah. Maka manfaat bahwa pengajian mereka meskipun mata medem, meskipun kopeng tak ngeding, tekak kopeng tak ngeding, oleh barokah buri toju pengajian, dibarokatil buri penkian oleh pahala pengajian. Maka bersyukurlah Allah menggerakkan hati kita semua hadir malam semangkin dalam rangka untuk menuntut ilmu, dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, dalam rangka bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, Islam neka adalah agama yang dijaga oleh Allah. Islam neka adalah agama yang tidak bisa dihancurkan. Islam adalah agama yang tidak dapat dikalahkan. Islam adalah agama yang tidak dapat disalahkan. Tapi yang bisa dihancurkan, yang bisa dikalahkan, yang bisa disalahkan adalah umatnya. Umat yang bagaimana? Ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekadima Nabi bersabda, yusiku antatada'a alaikumul ummah kama tatada'a anakaltu ala kosotiha. Akan datang suatu zaman di mana umatku ini bagaikan deeran sesekoni, dikelilingi oleh orang-orang setabukna lapar dalam jumlah yang sangat banyak. Gila ulangi sekali lagi, sekalian pole maka juluh tak tepat pertama dulu. Umat Islam mereka digambarkan oleh Rasulullah bagaikan sebuah makanan yang jumlahnya sangat sedikit,
dengan rasa yang sangat lezat, dikelilingi oleh orang-orang dalam jumlah yang sangat banyak, dalam keadaan perutnya lapar. Maka para sahabat mereka merasa ngeri, bertanya kepada Rasulullah, wa min qillati nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah pada hari itu jumlah kami sangat sedikit ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, la bal antum yauma idzin katsir, tidak, akan tetapi jumlahmu pada hari itu sangat banyak, walakinnakum musaun ka musaisyai, akan tetapi walaupun banyak tidak ada artinya, enggak buih saya berdetakse bagaikan buih yang ada di lautan, banyak tapi tidak ada nilainya. Maka bertanya para sahabat, orang-orang yang masuk kriteria ini orang yang seperti apa ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, orang-orang yang model seperti ini adalah orang-orang yang terkena sebuah penyakit yang namanya al-wahan. Napa al-wahan mereka? Al-wahan mereka hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia menyebabkan takut mati. Cinta kepada dunia takut kepada kematian. Maka para musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan Islam, mereka tak bengal secara terang-terangan mengajak perang umat Islam. Karena mulai dari sejarah Nabi Muhammad SAW sampai zaman semangken, di dalam pertempuran apapun umat Islam selalu memenangkan peperangannya karena ada pertolongan Allah. Sehingga mereka menghancurkan umat Islam dengan cara perlahan-lahan. Napa bayi saya rosak sarang orang-orang saya musuhin Islam mereka. Pertama, mereka akan menghancurkan para wanita muslimah yang ada di dalam Islam. Impian mereka rapi, mereka target operasi utama kebaik mengancor agama Islam. Dan carana ren bini zaman semangken mereka erosak dengan melakukan perbuatan yang sia-sia. Zaman lambe 5 tahun 10 tahun selambe ren bini mereka erosak sarang sinetron. Beda saya sebut ngabel sinetron mereka. Napa ikatan cinta, napa kedua. Bejena apa jeng ngabes sinetron. Celakana boleh benikun bini na benikun embuk na saya ngabes sinetron, anak na ya cek arang sarang ngabes sinetron kelopa yang tak abejeng. Padahal wanita ini adalah madrasatul ula fit ta'lim. Ibu ini adalah sekolah pertama untuk anaknya sebelum diajarkan di madrasah, sebelum masuk ke pondok nomor setor. Saya ngajari akhlak neka adalah ibu nahibi. Sinetron kita kemarin beda media sosial, Instagram, TikTok, masya Allah cuma semakin mereka banyak bu leteran setengah mati ngakui TikTok agak joget tak vokal. Akhirnya karena terkontaminasi dengan media susial, dengan tontonan yang tidak mendidik, semakin dari bini neka banyak tuntutan kepada suaminya. Mon cuman lambe selake alakoh pleman yang dipesannya ren bini cuman lambe neka apanya kelakena beenia oleh pesebennya dari dimah. Karena biasa namun yang dipesen sekoni apa maatanya karena reng bini jaman lambe khawatir takok reng lakenane kasalah jelen pleman yang dipesen haram. Mon reng bini semakin lakena pleman yang dipesen banyak, alhamdulillahirabbil alamin. Engkau ketiban Lailatul Qadar mereka laki tak tahu yang dipesebinya semakin yang dipesebinya tetanggana melai kulkas ngalkal, tetanggana di motor ngalkal, selake eoje menolong karena selake eoje tak kenal akhirnya imannya tipis mencari rizki dengan cara yang haram, congok orel ngecok pesena perusahaan, korupsi, membunuh aki besek. Beda saya membunuh aki besek.
minyak apa seperti maon lawan bentana pola takok beda saya di otak ke orang saya membunuh akhir saya alhamdulillah. Maka wanita ini dihancurkan dengan kecintaannya kepada urusan duniawi. Nomor 2, Islam akan dihancurkan dengan cara menghancurkan anak-anak mudanya. Cuman lambe nak kana hikeni neka pon jadi ngaji gula ki enga lambe gula ki keni mon bejenama gue bede bungko neka pupuk sarang pak na gula karena pon mangkat kelangge sorong ngaji. Sementara cuman semakin banyak orang tua dengan alasan sayang kepada anaknya dimanjakan anaknya dengan berbagai fasilitas, dirusak anak-anak kita dengan berbagai cara. Salah satunya adalah nekat coba kepeng neka coba neka kebenakan apa? Karena cuman lambe banyak cuman lambe nakana neka tak oleh sekolah tak oleh main handphone pon sekolah capok orang neka salbut pas tak oleh sekolah pon main handphone. Sementara handphone neka tergantung senakku mon saya ngakui digunakan untuk hal-hal yang positif. Empian umpama ngaji tafsir kitab tafsir neka larang hargana jutaan regana neka jutaan tapi baru karena handphone empian bisa download tak usah puluhan persen jutaan. Jadi handphone neka jangan saya neku kebiasaan maksiat handphone neka juga bisa. Belum lagi dirusak anak-anak zaman sekarang dengan permainan-permainan, dengan game-game yang membuat anak ini jadi lupa sholat, membuat anak ini jadi lupa bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, rusak mentalnya, rusak akhlaknya, rusak perbuatannya karena rusak melalui handphone. Maka tempat yang paling aman, tempat yang paling selamat untuk anak-anak kita adalah masukkan ke madrasah dinia, masukkan ke pondok-pondok pesantren, karena zaman semakin satu-satunya kurikulum pendidikan yang bisa menyelamatkan anak-anak kita adalah pondok pesantren. Kenapa boleh zaman semakin mereka ngeri? Aliran-aliran radikal mereka sudah berseliweran di mana-mana. Banyak faham-faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang suka menyalahkan ibadah amaliyah yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Contohnya tahlilan kebele bid'ah, molotan kebele bid'ah, mi'ratan kebele bid'ah, sholawatan kebele bid'ah. Beda apa sabung? Seperti nabinya mon empian enteng neka bahaya. 20 tahun, 30 tahun yang akan datang bisa jadi anak keturunan kita akan tertular faham-faham serosak mereka. Padahal orang NU mereka kan kiblat para pendiri NU Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari mereka terkenal dengan sebutan Kutubus Sittah, terkenal dengan sebutan Hadratus Syekh. Apa makna julukan Hadratus Syekh? Karena beliau hafal Kutubus Sittah, hafal 6 kitab hadis yang besar, hafal ratusan ribu hadis lengkap beserta sanadnya, matanya, perawinya, bahkan sampai syarahnya beliau juga hafal. Sementara cuman semakin beda orang-orang yang ngaji nakun sekejap ngaji pondok pesantren Ramadan, ngaji pesantren kilat, ngaji Google, saya hafal hadis aku telok, salah setengah adalah kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Setiap perbuatan bid'ah itu adalah sesat dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Akhirnya karena hafal hadis neka kapi perkara betek ngakui kullu bid'ah dolalah. Setelah tanya makna bid'ah apa tak ngerti. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Tahlilan jemaah Rasulullah beda apa sombong? Sombong berarti neka bid'ah.
monopan zaman Rasulullah bodoh apa sombong berarti neka bid'ah nah neka ngastet tempian. Padahal ulama-ulama zaman lambe ketika memasukkan Islam ke tanah Jawa, beliau tidak menghapuskan budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat, tetapi dimasukkan nilai-nilai keislaman yang berkembang di tengah masyarakat tersebut. Contoh, orang Jawa sama orang Madura neka mon dikereng mon kita ya kui sebut nama barengan sama ya kui beri tambahan akhiran an. Contohnya bahasa Madura na baju neka apa? Kelambi. Mon kita ya kui nama na kelambi. Mon pon ya kui nama na kelambian. Sarong mon kita ya kui nama na sarong. Mon pon ya kui nama na sarongan. Songkok mon kita ya kui nama na songkok. Mon pon ya kui nama na songkokan. Katok mon kita ya kui nama na katok. Mon pon ya kui nama na katok. Mabar katokan santak dia. Pada tahlil mon kita baca nyamana tahlil, mon pon baca nyamana tahlilan. Sholawat mon kita baca nyamana sholawat, mon pon baca jadi sholawatan. Molot mon kita laksana aki nyamana molot, mon pon laksana aki nyamana molotan. Pas beda orang ngocak neka tahlilan cuman Rasulullah sopung pacet sopung karena orang Madura, orang Jawa zemana Rasulullah masih ada neka sobung saya memeluk agama Islam. Tapi kalau kalimat tahlilnya kalimat la ilaha illallah, jangankan zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sejak zamannya Nabi Adam diteruskan oleh para nabi dan rasul, diteruskan oleh guru-guru kita sampai kepada kita, risalah yang diajarkan semuanya sama, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka satu-satunya cara untuk menangkal aliran-aliran radikal ini adalah dengan menyelamatkan generasi-generasi muda kita, masukkan ke pondok-pondok pesantren, male anak-anak yang mereka ngaji, oning ke dalil, oning ke hukum, sehingga preman terjun ke masyarakat bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang benar yang tidak menyesatkan masyarakat. Salah setong contohnya yang menurut NU neka tak usah kebetel kebineka beda dalilah kan karena orang ngaji tak oning dalilah napa. Nah contohnya yang endek napanten jadi ngaji gula neka ojen neka pon deki topom ya tahlilan neka tahlilan beda dalilah napanten. Cuman semakin mereka banyak orang yang menyalah-nyalakan tradisi tahlilan. Contohnya setong mon beda orang saya sobung omor empian biasanya bernyomper namanten mon nyomper napa saya sambi beres minyak larang semakin minyak gula macam-macam kan beda saya sambi peset neka beda orang ngocak penyompong neka cemana Rasulullah sobung neka sobung dalilnya ini perbuatan bid'ah atau namun bid'ah melolo. Padahal hadis tentang penyompong neka beda ada dalilnya ketika Ja'far bin Abi Thalib wafat di dalam pertempuran Mu'tah. Nabi Muhammad SAW yang berada di Madinah ngeding kabel neka pas bersabda adabul isna'it ta'am di Ali Ja'far, berikan makanan kepada keluarga Ja'far karena keluarga Ja'far sedang bersedih. Jadi yang penyompong ke orang saya sobung omor neka dalam rangka menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Perintah Nabi sama dengan perintahnya Allah. Mak bisa karena dalam Al-Quran diterangkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
yang diucapkan oleh Rasulullah, setiap budebuna Rasulullah yang keluar dari lisannya Rasulullah ini bukan berdasarkan hawa nafsu keinginannya Rasulullah, tapi berdasarkan wahyu yang disampaikan kepada dirinya. Tetiman Rasulullah adamu neka pada bayi menjalankan perintah dari Allah. Setong babak benyobeng. Nomor 2, montahlilan neka saya baca apa? Empian montahlilan macam apa? Surat napa saya baca? Ya, Yasin. Mon kita baca namanya Yasin. Mon baca Yasinan. Mulai alim pian buat. Beda saya protes. Apa? Mau mak beda orang yang saya sobung omor, satu beda orang yang saya sobung omor. Saya baca mak Yasin melolo. Mata kreatif orang yang kuneka. Sekali-kali aobe mon beda saya sobung omor Al-Baqarah. Deki sobung omor boleh Ali Imran. Mon susu sobung omor maca Idza Jaa Nasrullah. Susu beda orang saya sobung omor Al-Ikhlas cokop pon. Apa mak Yasin melolo? Ternyata di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bab fadilah surat Yasin ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Faqra'uha Yasin ala mautakum." Bacalah surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal dari golongan kalian. Teti maca surat Yasin ke orang sesobung omor neka melaksanakan perintah dari Nabi Muhammad SAW. 2 dalilah etam benan apa cokok? Etam benan apa cokok? Kedua empian ngedi kaki gula. Telok empian pernah ngedi. Orang mon adua aki orang sesobung omor mendoakan orang yang sudah meninggal. Doa nane kata depan pernah ngedi. Buat apa mendoakan orang yang sudah meninggal? Tak kira depan doa nane kak. Caan siapa ada pak? Edwina dalil saya paling gampang, dalil nyon sakola, dalil yang paling goblok dengan dalil neka menunjukkan bahwa doa untuk orang yang meninggal ini pasti nyampe. Empian mon lebet eko bulan sareng Rasulullah neka etakon ngocak napa? Ngocak salam kebe orang saya sombong omong si ahli kubur neka. Nah, kenapa saya baca? Cem-macem. Saya paling pandai, saya insyaallah apal kafi neka assalamualaikum ya ahlal kubur. Napa maknanya assalamualaikum? Semoga keselamatan terlimpah pada dirimu. Kalimat semoga keselamatan terlimpah pada dirimu ini menunjukkan Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Umpama doa tak depak berarti Rasulullah nekatan di kelakuan makronyo maca salam kubur kan nikah paling gampang. Cokok sampai tambah nomor 4 empian menyekap ke kuburan neka apa saya elaksanaki selain maca doa nyabe kemkel neka beda dalilan apa enten. Suatu saat para sahabat berjalan dengan Rasulullah melewati komplek pemakaman, kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Kala pelepah kurma seki biru neka bahasa Indonesianya hijau, karena orang Madura tandi warna hijau jadi ngocak biru. Kala pelepah kurma seberna biru neka tancapkan ke kuburan ini." Kenapa ya Rasulullah kok harus ngambil pelepah kurma ditancapkan ke kuburan ini? Karena semua tumbuhan, semua makhluk yang ada di alam bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah. Sementara orang yang sebeda dalam kuburan mereka semakin mengalami siksa kubur dengan barokah tasbihnya pelepah kurma, mulai dari bernana biru sampai detik kering. Ini meringankan siksa kubur si ahli kubur. Nah, maka beda dua makna dari hadis neka. Makna saya pertama, kan Indonesia kan sobung pelepah kurma, impian mencari pelepah kurma kan tak kira nemu. Maka para ulama
ngakui alternatif nabur kembang, nabur panden, nabur mawar, nabur melati dan lain sebagainya. Pada dalillah tasbihnya bunga mawar, tasbihnya kembang melati, tasbihnya pandan, tasbihnya semua bunga yang ditabur di atas kuburan ini meringankan siksa kubur si ahli kubur. Kayaknya tolong yang menyekar cek pun nabur kembang, adu ajukan, maca yasin, maca tahlil, kembangnya abirit. Orang yang tak abirit kan pada bayi leceh. Pelajaran yang kedua, kalau tasbihnya pelepah kurma, doanya bunga mawar, doanya bunga melati, doanya panda bisa nyampe, bisa dapat meringankan siksa kubur si ahli kubur, napa boleh dan gula sarang ajunan umatnya Nabi Muhammad SAW, maka setiap doa yang dipanjatkan pasti akan sampai pada si ahli kubur. Terakhir, dalil tentang tahlilan cernya benya menumpian tero sebenya kimontu mereka banyak dari lawan mantu. Yang terakhir, beda orang yang ngocak, orang yang tahlilan mereka, ebwi itu ebwi ngakan, mereka tradisi tak ejeb mereka. Orang pun sosa, keluarga sombong omor, ki esoro abwi teeran ke orang-orang saya tahlil, sosa ya tambahin sosa. Nah orang mereka orang tak ngerti. Suatu saat datang sahabat Nabi SAW menyampaikan kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, ummi matat. Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal. Afa atasoddaqu anha, bolehkah aku bersedekah untuk ibuku? Dijawab oleh Rasulullah, tasoddaq, bersedekahlah. Ditanyakan lagi, ayu afdhali shadaqatan, sedekah apa yang paling afdal? Dijawab oleh Rasulullah, saqiyul ma, abri ngeno ain. Kenapa kok memberikan minum ini yang paling afdal? Karena di Arab zaman Rasulullah ain bersarah, maka memberikan minum adalah sedekah yang paling baik. Tompeng ain gempang, ketimbang beda orang tahlilan cekun edwi ngenom tambahin deeran niat sedekah deeran mereka supaya pahala sedekah deeran mereka depak ke ahli kubur. Jadi impian mereka cepat ruwet cuma lambat mereka apa bujukna dan gula sarang ajunan tak pernah ia cerin dengil karena tak ngerti ia cerin dengil jeng tak ngerti. Mau orang yang cuma lambat mereka pokoknya kiai nang kelaksana akhi apa teror mah repot perintah akhi apa mah repot. Mereka pun masuk rejep nyaran apa sah setuju apa asa kaki cuman semakin diskoni dalilnya mana gaya semakin kadang abun pangabun benar apa siapa engkau apa sah Senin Kamis bosen apa sah Senin Kamis mereka mengkelero bisa gila dan paling apa saya ibadah gila. Jadi masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren supaya kita tidak menyesal di kemudian hari karena anak-anak kita tidak mengerti tentang pengetahuan ilmu agama. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena guru kita bersama Nyai Hajah Hayina telah hadir di tengah-tengah kita, maka dan gula tak jeng-lanjeng memberikan yang paling terakhir mereka, nasihat paling terakhir kebaik dan gula sarang ajunan khusus dan gula yang paling utama dan untuk semua jamaah yang hadir. Empian mon nyare guru neka ngas teteh mon di anak mon buka kiai darul ulum neka pon tepat karena cuman semangken neka kiai neka berdua beda kiai kanan beda kiai kacer. Oni empian napa bijena kiai kanan sareng kiai kacer. Mon kiai kanan maca kitab dari kanan ke kacer, mon kiai kacer maca kitab dari kacer ke kanan, alias maca terjemahan, alias maca internet. Akhirnya karena maca terjemahan ilmu tak depak oleh ilmu salbut, kiaena salbut, santrena salbut, akhirnya kabila salbut. Nah maka
agama diperjualbelikan hanya untuk kepentingan urusan duniawi, segala alwahan neka penyakit cinta kepada dunia. Salah satu penyakit cinta dunia yang paling mengerikan cuma semangken neka adalah penyakit tamak. Penyakit apa? Tamak. Bahasa Arab tamak neka tomak. To mim ain. To bulong tengana. Mim bulong cetakan, ain raja tabukna, enggak tabukna dan gula. Maka orang yang tamak ini adalah orang yang tidak pernah puas dengan apa yang dia dapatkan. Dikisahkan ketika Nabi Muhammad SAW longku eterasa Masjid Nabawi, neka bede iblis, iblis lebet nyambi kaduk lemak. Neka jodoh sempoyongan rasana estena kaduk neka cik berenang, sehingga Rasulullah penasaran apanya ke iblis. Iblis berenria jodoh tak sempoyongan estena kaduk neka apa? Saya sambil neka apa? Dijawab oleh iblis, ya Rasulullah, saya sambil gula neka tamak apu macik benyaan tamak neka tak berdalai kaduk endin sarabe neka iblis. Nah, dalam kitab segala becah neka, kisah neka diceritakan iblis neka makhluk saya tak pernah lecek, percaya ya. Iblis tak pernah lecek, percaya ya. Nah, coba kita buktikan sih. Katu saya nomor setong neka di nasa pak iblis. Katu saya nomor setong di na pejabat ya Rasulullah. Bapak beda pejabat tamak. Kan ketika dia mendapatkan amanah menjadi seorang pejabat, hidupnya ditanggung oleh negara, difasilitasi oleh negara, tempat tinggalnya ada, kendaraannya ada, uang tunjangannya ada, gajinya ada. Maki tamak, masa beda pejabat tamak iblis? Jawab sang iblis, beda ya Rasulullah. Kenikah pejabat seskut korupsi, seskut ngakan pesena rakyat, neka pejabat tamak. Beda napa sobung? Banyak napa sepeni? Berarti iblis tak leceh. Bener neka ketap neka. Terus kaduk saya nomor 2 endikna siapa neka iblis? Kaduk saya nomor 2 ya Rasulullah, neka endikna orang ada geng beda ada geng tamak. Cereng mon umpama kulaan 1000 jual 1.500 kan kono le asel 500 maki tamak iblis bebeda ya Rasulullah. Orang degel saya tamak neka orang saya sebut ngurangi timbangan. Ada gembua celok kebele manis, bucok kebele mapan. Beda napa sobung? Banyak napa sepeni? Berarti iblis tak leceh. Bener ketap neka tak cocok. Saya nomor telok di nasera iblis. Saya nomor telok neka di petani ya Rasulullah. Bebeda petani tamak, beda ya Rasulullah. Kan petani neka mon penenan bejena panen, asal tak gagal panen kan oleh pesebenya. Maki tamak petani neka. Petani sedek remah saya tamak neka. Dijawab sama iblis, petani saya tamak neka ya Rasulullah, saya sekut ngalak bengketa orang benih tanah nanti tanemin beda nama sobung banyak nama sepeni orang kompeng banyak saya ngalaan bengketa orang. Berarti iblis tak leceh keta apa? Bener. Saya nomor 4 neka di nasapa begini ya Rasulullah, khusus nomor 4 dan nomor 5 kaduk saya nomor 4 sarang nomor 5 neka endikna orang setong borong sarang orang setong terkejut Rasulullah. Iblis neka kaduk setong bagian pejabat tamak salput kepi neka. Saya nomor 2 bagi ke pedagang tamak rosak kepi. Saya nomor 3 bagi ke petani tamak salput kepi. Pas saya ngalak nomor 4 nomor 5 neka saya iblis mata ngalak ada 2 neka siapa orangnya? Dijawab oleh iblis, ya Rasulullah,
khusus jatah nomor 4 dan nomor 5 neka keandikna para alim ulama, keandikna para kiai, keandikna para ustad, keandikna para dai, keandikna orang-orang yang ngerti ilmu agama terkerja Rasulullah. Mak bisa kiai tama iblis kan neka ngerti halal haram, oni hukum, tahu tentang dosa, tahu tentang wajib dan sunnah, tahu tentang hukum-hukum Allah. Mak bisa kiai neka tamat, mak beda kiai tamat. Dijawab oleh iblis, ya Rasulullah, mon kiai capok penyakit tamat ya Rasulullah, jenazaan boleh. Kenapa? Karena dia mengerti hukum-hukum Allah, dia faham ayat-ayat Allah, tapi dia jual ayat-ayat Allah untuk kepentingan pribadi dirinya sendiri. Dia jual ayat-ayat Allah untuk kepentingan dirinya dan golongannya. Zaman semakin beda nama sobung maon-naon pebentang nampia. Zaman semakin beda nama sobung banyak nama sekoni. Mereka masuk tagulan ngas teteh mau nyare guru karena cuman semakin mereka beda kiai kanan beda kiai kacel. Nah gula abdi contoh dek lemah kiai kacel mereka cuman lambek mereka beda setong pesantren. Mereka pertama kibakun kiai kacel. Pesantren mereka tak ada sama pesantren cuman semakin mereka pesantren mereka semuanya serba tradisional. Santri masak tibi, nyesah tibi, pokoknya semua dilakukan sendiri. Bahkan saking tradisional lah santri mereka beda nanam cabai, nanam sabeng, nanam macam-macam pun beda ngobu ajem, ngobu epek. Nah suatu saat pesantren mereka mengalami satu kejadian yang menggemparkan. Sekadima sabun malam beda ajem elang setong aja masantren, jadi emon duk neka aja masantren elang stok ben malam. Akhirnya rapat meeting santren neka, santren oning ke meeting dia, meeting Apollo. Arya tak nyaman, kiriman orang tua ki abi, aja elang melolok ben malam. Neka mesti harus dilakukan satu tindakan-tindakan supaya bisa ketangkep siapa malingnya neka. Akhirnya hasil meeting sepakat para santri akan melaksanakan OTT, oding piaga OTT, operasi tangkap tangan. Jadi men tedung, engkau tak tedung, men kau tedung, bencet tedung aronda, empon gentean. Begitu waktu masuk pol setengah 2 malam, beda orang masuk ke kandeng aja masantren ngecok arwah lamalinga. Ayo kita tangkap bahasa peke orang yang kening lama dengar. Begitu orang yang peke, besera orangnya terkejut di santren kita. Saya ngecok tepak kiai kibi. Kiai, kok sampean ini kok mencuri kiai? Kan kiai mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Al-Quran pencuri laki-laki, pencuri perempuan harus dipotong tangannya. Bahkan Rasulullah bersabda, anakku Siti Fatimah ketahuan mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jarang lagi tak kiai kacel kan penter di delil salbut. Napa debuna kiai kacel mereka, kiai salbut mereka debuna beneria makoma kita de pak engko. Dalam Al-Quran mereka akan beda setong ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit mereka kabeh kendikna Allah. Ajum mereka senipaki Allah. Ajum mereka sendi Allah. Jadi ajum mereka halal dan kiai-na. Sering santri betul dalil neng tak bisa nyawa. Kiai pleman santri meeting boleh. Mereka bener lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemon ajum elang ben malam kan mereka akan tak ngakan pas keren pas. Akhirnya rapat boleh masalah setong santren moengah kiai neka ngobu sampai akhirnya sepakat santren neka bergerombol rombongan mangkat ke kandenga sampai na kiai beli lemalem kebeli rawon kebeli rendang kebeli empal masak pun pesta santren neka lestarena abujeng sembuh kiai neka mangkat ke kandeng terus abri nangakan sampai
begitu depan kandel terkejut mak sampai naik elang setong potong santren kak pas apanya kiai tang sampai elang setong sapa sing ngicok pas bodoh setong santren bengalan abdina kiai bapak bengal ngecok cong kan kok kan ngajarin kebeen bahwa mencuri itu haram, pencuri laki-laki, pencuri perempuan di dalam ajaran agama Islam, faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangannya, potong tangannya. Bahkan engkau ngajarin kebeen, Nabi Muhammad bersabda bahwa anakku Siti Fatimah ketahuan mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Mak beenge cocok mereka haram. Jawab sama mereka, alhamdulillah kiai lestarena semalam gula ngaji ke ajunan semakin makoma dan gula pendepak ke makoma ajunan kan ajunan semalam kan ada bu dan gula lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, semua yang ada di langit maupun di bumi semuanya adalah milik Allah. Sampai senyipta Allah, sampai neka endikna Allah, jadi sampai neka halal kiai kalah sama dengula dasar kiai pakundi dalil tak kiai salbut neka napa teguna kiai salbut neka kiai kajem neka iya engkau tahu beda dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, jadi engkau tahu bahwa ajab sareng sampai neka senyepaki Allah engkau oning ajab sareng sampai neka kandina Allah kan sedih masalah engkau kan ngala ajab ben mangala sampai aja kelu tadi ngas tete cek ben saroben mele guru insyaallah empian sendi anak pemondok pondok pesantren Darul Ulum neka sudah pilihan yang tepat karena kiainya sangat keilmuannya jelas, sangat keilmuannya sangat-sangat jelas, ngaji kepada guru yang tepat, sekadimah ilmunya ini terus bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sedaja saya hadir malam semangken, semua hajat dan keinginannya dikabulkan oleh Allah, semua kesulitan-kesulitannya diangkat oleh Allah, semua yang diuji dengan sakit baik dirinya maupun keluarganya disembuhkan sakitnya, semua yang diuji dengan kesulitan ekonominya seret tangga benyak, mudah-mudahan rizki saya benyak sarang barokah sehingga bisa menjadi rizki yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan anak-anak ajunan sedaja saya pondok pesantren Darul Ulum neka bisa mondok dengan tenang dan nyaman, menjadi anak yang alim dan solih, menjadi anak yang solih dan solihah, peleman dari pondok, bisa membawa manfaat untuk masyarakat, mengamalkan ilmu yang didapat di pondok ini, dan pada puncaknya menjadi anak yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua, gula nyoon keikhlasan sedaja jamaah saya hadir malam semangken gula dalam perjuangan membangun pondok pesantren Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok yang insya Allah bulan Sabel neka peletakan batu pertamanya. Mohon keikhlasan membacakan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan barokah pembacaan surat Al-Fatihah menjadi wasilah penyebab terkabulnya keinginan untuk membangun pondok pesantren, bangunannya segera berdiri, bisa mencetak generasi yang mensyiarkan sunnah Nabi Muhammad SAW, mensyiarkan agama Allah, mensyiarkan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Informasi terakhir, pengajian malam semangken insya Allah akan diupload di channel YouTube Ustadz OJH. Saya minta keikhlasannya, tolong di subscribe, ditonton videonya,
karena semua hasil yang didapatkan dari channel Ustadz OJH neka akan digunakan untuk pembangunan pondok pesantren. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kecepot gulemira salah lopot nyaon sapora, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.